Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 30. Persiapan perayaan Paskah. Hizkia mengirim pesan ke seluruh Israel dan Yehuda, juga menulis surat kepada Efraim dan Manasye agar mereka datang ke Bait Tuhan di Yerusalem untuk merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Raja, para pemimpin, dan seluruh jemaat di Yerusalem memutuskan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Mereka tidak dapat merayakan Paskah pada waktunya karena para imam belum cukup menguduskan diri mereka dan rakyat belum berkumpul di Yerusalem. Keputusan itu dianggap baik dalam pandangan raja dan dalam pandangan seluruh jemaat. Mereka menetapkan suatu keputusan untuk menyiarkan pengumuman itu ke seluruh Israel, mulai dari Beersheba sampai Dan, agar orang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Sebab mereka belum pernah merayakannya secara besar-besaran sesuai dengan yang tertulis. Kemudian para pelari pergi ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari tangan raja dan para pemimpin. Sesuai dengan perintah raja, mereka berkata, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Dia akan kembali kepada orang-orang yang tersisa dari antara kamu, yang lolos dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah menjadi seperti leluhurmu dan saudara-saudaramu yang tidak setia terhadap Tuhan Allah nenek moyangmu, sehingga Dia membuat mereka menjadi suatu kengerian, sebagaimana yang kamu lihat. Sekarang janganlah mengeraskan hatimu seperti nenek moyangmu, tetapi berikanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudusnya yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu sehingga murkanya yang menyala-nyala berbalik darimu. Sebab jika kamu kembali kepada Tuhan, saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan di hadapan orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu adalah pengasih dan penyayang. Dia tidak akan memalingkan wajahnya darimu jika kamu kembali kepadanya." Ketika para pelari itu pergi dari kota ke kota, melewati tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Juga tangan Allah yang ada di Yehuda memberi mereka kesatuan hati untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Perayaan Paskah. Oleh sebab itu, banyak orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan kedua dalam suatu jemaat yang besar. Mereka bangkit dan menyingkirkan mazbah-mazbah yang ada di Yerusalem. Semua tempat untuk membakar dupa mereka singkirkan dan mereka buang ke lembah Kidron. Mereka menyembelih kurban Paskah pada hari ke-14 pada bulan kedua. Para imam dan orang-orang Lewi merasa malu sehingga mereka menguduskan diri dan membawa kurban bakaran ke Bait Tuhan. Mereka berdiri di tempatnya menurut peraturan yang berlaku, sesuai dengan Taurat Musa abdi Allah itu. Para imam memercikkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak orang yang tidak menguduskan dirinya, sehingga orang Lewi bertanggung jawab atas penyembelihan kurban-kurban Paskah bagi setiap orang yang tidak kudus untuk menguduskan mereka bagi Tuhan. Sejumlah besar rakyat, kebanyakan dari Efraim, Manasye, Isakhar, dan Zebulon tidak menahirkan diri. Namun mereka memakan kurban Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Karena itu, Hizkia berdoa bagi mereka dengan berkata, "Tuhan yang baik kiranya mengampuni setiap orang yang menetapkan seluruh hatinya untuk mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya, sekalipun tidak sesuai dengan aturan pentahiran tempat kudus." Tuhan mendengarkan Hizkia dan menyembuhkan bangsa itu. Orang-orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari dengan sukacita yang besar. Orang-orang Lewi dan para imam memuji Tuhan setiap hari dengan alat-alat musik yang nyaring kepada Tuhan.
Hizkia menyampaikan pujian kepada semua orang Lewi yang telah menunjukkan pemahaman yang baik dalam ibadah kepada Tuhan. Mereka makan dalam perayaan itu selama 7 hari, mempersembahkan kurban pendamaian dan mengucap syukur kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Perayaan kedua. Kemudian seluruh jemaat memutuskan untuk mengadakan perayaan selama 7 hari lagi. Jadi mereka mengadakan perayaan selama 7 hari lagi dengan penuh sukacita. Hizkia, Raja Yehuda, menyumbangkan kepada jemaat 1.000 ekor sapi jantan dan 7.000 ekor domba. Para pemimpin juga menyumbangkan kepada jemaat 1.000 ekor sapi jantan dan 10.000 ekor domba. Sementara itu, banyak dari para imam telah menguduskan diri mereka. Seluruh jemaat Yehuda bersukacita bersama para imam, orang-orang Lewi, seluruh jemaat yang datang dari Israel, dan orang-orang asing, baik yang berasal dari Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Ada sukacita besar di Yerusalem karena sejak masa Salomo, anak Daud, Raja Israel, peristiwa seperti itu belum pernah terjadi di Yerusalem. Lalu para imam Lewi bangkit dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat tinggalnya yang kudus di surga.